Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Dohua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Anehnya, ruang di depan dokter peri kecil menjadi jauh lebih terdistorsi seiring dengan perubahan matanya, kecepatan pedang panjang berwarna hitam, yang sepertinya melesat seperti kilat, melambat lagi saat memasuki ruang terdistorsi. Tangan racun langit yang seram, sebuah suara yang tidak memiliki emosi apapun dengan lembut diludahkan dari mulut dokter peri kecil. Segera, Doki Agung berwarna ungu keabu-abuan keluar dari tubuhnya. Ini langsung membentuk dua tangan Doki yang sangat besar. Tangan Doki ini terulur dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam yang sangat besar mengalami kesulitan untuk menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dan dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Xuan, kekuatan Han Feng lebih besar dari miliknya, tentu saja tidak lagi senyaman dulu untuk menghalanginya. Bagaimanapun, setiap level bintang dalam kelas Dou Zong memiliki kesenjangan yang sangat besar, cukup sulit untuk melompatinya. Tangan Doki berwarna ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam menemui jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil, segel di tangannya tiba-tiba berubah dan tangisan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar ketika tangan besar Doki melebar. Segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Doki berwarna ungu keabu-abuan, yang sangat korosif, dengan cepat mengelilingi pedang. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retakan, suara jernih terdengar di langit. Orang bisa melihat pedang panjang kabut hitam raksasa itu telah dipecah menjadi dua oleh dokter peri kecil. Doki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkorosi oleh Doki berwarna ungu keabu-abuan. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara samar saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah menyulitkanmu, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa itu sebagian besar mengabaikan pertahanan Dokinya, dan malah menyerang rohnya. Seandainya dia bukan seorang elit Dou Zong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan besar dia akan menderita cedera serius kali ini. Doki perlahan memutar tangan dokter peri kecil, rasa sakit dan mati rasa yang menusuk perlahan memudar. Matanya menatap ke arah Xiaoyan, yang menaruh seluruh perhatiannya pada penggabungan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiaoyan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng juga merasakan riak energi menakutkan yang menyebar dari tangan Xiaoyan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempatnya sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiaoyan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sesosok tubuh anggun muncul di hadapannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kuku tajamnya yang berwarna ungu keabu-abuan. Mereka dengan lembut menembus langit saat mereka menembus ke arah dadanya. Hati Han Feng menjadi geram setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut menyingkir, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiaoyan tanpa menyerah. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan Doki yang kuat melonjak, melakukan perjalanan ke segala arah. Angin dari kepalan tangannya terdengar seperti sambaran petir saat membentuk badai gelap dan dingin yang menyapu dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak berani meremehkan serangan ganas Han Feng. Doki di dalam tubuhnya diedarkan ke kecepatan maksimumnya, melepaskan segel tubuh racun yang menyedihkan, juga menyebabkan racun di dalam Dokinya menjadi lebih kuat. Racun inilah yang paling ditakuti Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan sesuatu yang berisiko selama pertukaran ini meskipun dia sudah berada di atas angin. Dua sosok buram saling bersilangan seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang bermata tajam yang bisa menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu.
Kelompok Xiaoli baru saja bergegas keluar dari lembah ketika 3 teratai api berwarna di langit, membawa ekor api yang indah, menyerbu ke dalam kabut dingin yang menembus langit. Bang, keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api menyerbu ke wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi 1000 kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai berguncang karena sisa gelombang api yang menyebar. Garis retakan yang sangat besar mulai keluar seperti sarang laba-laba saat batu-batu besar berjatuhan dengan dentuman keras. Seluruh lembah yang dibangun dari black metal rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi dari banyak ahli yang belum pergi sebelum